Elektabilitas bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling salib menyalip dalam sejumlah survei. Ganjar yang semula selalu unggul kini berbalik. Sejumlah survei menempatkan Prabowo Subianto unggul tipis terhadap Ganjar Pranowo. Adakah hasil ini dari dinamika yang makin menghangat jelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada bulan Oktober nanti? Tiga bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan makin mengokohkan posisinya dalam survei elektabilitas calon presiden dan calon wakil presiden yang digelar oleh sejumlah lembaga survei. Yang terbaru, survei yang dirilis oleh Litbang Kompas yang menggelar survei dari periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Jika head-to-head, maka hasilnya Prabowo Subianto unggul dengan meraih 52,9%. Sementara Ganjar Pranowo 48,9%. Namun jika ketiganya bersaing, elektabilitas Ganjar Pranowo menempati peringkat atas, yakni 34,1%. Sedangkan Prabowo Subianto 31,3%. Dan Anies Baswedan 19,2%. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis jajak pendapat terbaru di mana hasilnya Ganjar Pranowo rebound atau kembali naik melewati Prabowo Subianto. Elektabilitas Ganjar sebesar 35,2%, sementara Prabowo Subianto meraih 33,2%. Untuk Anies Baswedan masih berada di urutan terakhir dengan angka 23,9%. Elektabilitas capres itu naik turun, betul kan? Jadi kita bahkan punya data tahun 2020. Jadi fluktuatif, jadi dinamis. Jadi pilihan publik kepada para capres ini udah mirip iman. Yazid wa yangkus, kadang naik, kadang turun, lihat tuh. Jadi bayangin ya, Pak Prabowo itu sempat unggul di sepanjang 2020 hingga 2021 yang warna kuning itu. Tetapi disalib oleh Ganjar Pranowo di bulan April 2022. Kemudian sempat menyalip Ganjar pasca kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tetapi belakangan kembali disalib. Di 2022 yang unggul adalah Ganjar, betul ya? Di 2003 minimal sampai bulan Juli survei ini dilakukan, itu keunggulan elektabilitas Ganjar secara umum rata-ratanya lebih tinggi dibanding Pak Prabowo maupun Anies. Sementara LSI Denny JA merilis hasil tren elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto cenderung naik dengan angka 38,2% di atas Ganjar yang mendapatkan 35,3%. 6 bulan sebelum masa pencoblosan ini memang Prabowo tertinggi, beda sekitar sekian persen ya, 38 ke 35, kemudian memang agak jauh dengan Anies Baswedan. Tapi sejauh ini memang Prabowo yang paling unggul. Memang secara angka margin of error 2,9 ini masih bisa saling mengejar. Posisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo mulai saling menyalip dalam sejumlah survei. Padahal sebelumnya posisi Ganjar Pranowo selalu memimpin dalam berbagai hasil lembaga survei. Adakah ini karena makin menghangatnya dinamika politik jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Oktober mendatang? Tim TV One mengabarkan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik dari Lingkaran Survei Indonesia, Haji Alfarabi, dan juga pengamat politik dari SMRC, Bang Saidiman Ahmad. Ya, selamat sore Bapak-Bapak, Mas Aji, Mas Saidiman. Selamat sore Mbak, ya, Mas Andrew. Baik, Mas Aji, benar nggak sih elektabilitas Prabowo ini sekarang kondisinya atau posisinya sedang kuat bila dibandingkan dengan baca pres lain yaitu Ganjar Pranowo? Iya, kita melakukan tracking survei ya. Jadi
secara periodik kita melakukan survei nasional dengan tatap muka ya dari tahun 2022 ya secara khusus untuk memotret Pilpres 2024. Kalau kita lihat tren ya, kalau lihat tren dari 2022 ya, mulai dari September, Oktober hingga Januari 2024 memang saat itu Mas Ganjar masih lebih unggul kalau kita simulasi 3 nama dibanding Prabowo maupun dengan Mas Anies ya. Tapi pasca Januari di survei kita di bulan Mei memang ada tren turun Ganjar ya. Di saat itu di Januari di angka 37 kemudian turun kurang lebih di angka 31 ya. Kalau kita lihat tren setelahnya ya dari Mei, Juni, Juli hingga kemarin ya Juli 2024 memang tren Ganjar mengalami kenaikan, tapi kenaikan ini belum mencapai posisi awal di Januari 2024 ya di posisi 37% ya. Karena di Juli kemarin angkanya masih di kurang lebih sekitar 35%. Sementara Prabowo yang di Januari posisinya masih kalah dengan Ganjar itu cenderung naik ya sehingga di Juli kemarin angkanya mencapai 38%. Kalau tadi kita lihat data yang sudah disiarkan oleh TV One ya, ada 2 lembaga yang lain yang melakukan survei di bulan yang sama ya, tapi tanggalnya berbeda ya. Memang data yang kita kumpulkan di awal Juli 2024, sementara Kompas dan Indikator melakukan survei di akhir bulan Juli 2024. Kalau kita lihat dengan data ini memang terjadi dinamika yang cukup cair ya, elektabilitas dari ketiga capres. Dan saya pikir ini karena terjadi trade off di pemilih yang mengambang ya. Trade off di pemilih mengambang yang kecenderungannya memang di pemilih yang mengambang ini lebih banyak terpengaruh dengan impresi-impresi sesaat yang muncul di publik. Sehingga kemudian siapa yang punya sentimen positif di saat menjelang di rentang survei yang kita lakukan, kemudian memang terjadi kenaikan elektabilitas. Tapi saya lihat memang di antara 2 capres ini ya, khususnya Mas Ganjar dan Pak Prabowo, ini memang terjadi salib-menyalip antara kedua capres. Baik Mas Haji, kalau versi Bang Saidiman, SMRC menyorotinya seperti apa? Apakah memang kecenderungan dari awal tahun hingga pertengahan ini Prabowo lebih unggul atau malah sebaliknya Ganjar yang di atas Prabowo? Iya, memang ada fenomena di mana Pak Prabowo Subianto ini mengalami kemajuan elektabilitas setidaknya memasuki 2023. Kalau kita bandingkan misalnya pada tahun 2022, memang rata-rata saya kira ya hampir semua lembaga survei itu cenderung menempatkan Ganjar Pranowo di atas Prabowo Subianto. Atau kalau kita lihat pada elektabilitas Prabowo Subianto pada tahun 2022 itu cenderung mengalami penurunan kalau dibandingkan dengan periode 2021. Jadi misalnya kalau di survei SMRC itu kita ada survei Mei 2021 itu elektabilitas Prabowo Subianto ketika itu untuk 3 nama itu sudah 34,1%. Kalau kemudian sekarang ya Litbang Kompas atau Indikator atau lembaga yang lain menemukan angka yang relatif sama 33% atau 34%, itu sebenarnya tidak cukup berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Tapi memang di dalam periode 2022 suara Prabowo Subianto memang mengalami penurunan, lalu kemudian kembali menguat itu setelah Desember 2022 sampai sekarang. Nah, itu yang terjadi. Jadi sementara pada Ganjar Pranowo kalau kita lihat dari ujung ke ujung sebenarnya cukup konsisten ya mengalami penguatan. Pada Mei 2021 suara untuk Ganjar Pranowo itu sekitar 25,5%. Kalau kemudian sekarang lembaga-lembaga survei menemukan elektabilitas Ganjar sekitar 35-37%, itu artinya ada penguatan ya dalam 2 tahun terakhir. Itu yang terjadi. Jadi penguatan Pak Prabowo ini terjadi memasuki 2022. Lalu kemudian ketika suaranya sampai ke level di mana ia pernah ada katakanlah 2 tahun yang lalu, ini kemudian sedikit mengalami koreksi. Ini yang ditemukan misalnya lembaga seperti Indikator Politik atau Litbang Kompas yang melakukan survei yang paling belakangan ya dibanding tadi dengan LSI Dinijaya yang melakukan survei di awal bulan Juli. Oke, baik Mas Haji, Mas Saidiman, kita masih ingin tahu ya ulasan-ulasan dan bagaimana sih sekarang posisinya paling tidak dari 2 baca pres yang akan bertarung nanti di Pilpres 2024. Sesaat lagi pemirsa kami kembali untuk Anda.